Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa, kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas video 37, yaitu pelajaran yang ke-11, Ad-Darsul Hadi Asyara, tentang isim fa'il dan isim maf'ul untuk bagian yang pertama. Kemungkinan nanti ini 3 bagian. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang isim fa'il, perlu diketahui bahwa isim fa'il, isim maf'ul di sini, fa'il bukan berarti yang seperti yang telah kita pelajari, yaitu fa'il berarti subjek atau pelaku untuk kalimat, subjek dalam posisi sebuah kalimat, atau maf'ul bih adalah objek dalam posisi sebuah kalimat, bukan ya. Fa'il kalau isim fa'il itu adalah pelaku dalam kalimat, maf'ul bih yang penderita. Tapi di sini isim fa'il, ada kata isimnya. Kalau subjek kan fa'il gitu aja. Kalau ini ada isim fa'il. Isim artinya berarti bukan fi'il. Salah satu yang membedakan isim dengan fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari', kalau fi'il adalah kata kerja atau kata sifat yang sudah secara otomatis mengandung subjek kata ganti. Nasoro misalkan, itu sudah ada kata dia. Atau nasorta, udah mengandung makna kamu menolong. Demikian juga yansuru, dia menolong. Udah. Tapi nanti kalau isim fa'il, nah, itu hanya dalam bentuk kata. Jadi bukan kalimat, bukan ada subjeknya. Kalau fi'il tadi ada subjeknya berupa kata ganti. Atau dikatakan istilah lain, fi'il itu kalimat sederhana dengan subjek kata ganti. Predikatnya bisa berupa kata kerja atau kata sifat. Tapi kalau isim fa'il adalah satu kata, belum ada subjeknya. Namun nanti kata ini harus menyesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjeknya mudzakkar, laki-laki, maka predikatnya isim fa'il nanti ini juga mudzakkar. Begitu. Jadi di sini isim fa'il bukan fa'il maksudnya. Demikian juga maf'ul, di isim maf'ul di sini bukan maf'ul bih sebagai objek. Sekarang kita lihat ke definisi tentang isim fa'il. Ya. Apa itu isim fa'il? Adalah salah satu segot kalimah. Nah, ini salah satu. Ada segot kalimah dalam pelajaran yang udah lalu, pelajaran 3 tentang tasriful kalimat, perubahan kata. Kita mengenal ada fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar, fi'il nahi. Terus nanti ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, isim zaman, makan. Inilah isim fa'il merupakan salah satu bentuk kata atau sigotul kalimah. Ya. Jadi bukan fa'il, subjek itu bukan, bentuk kata. Sebagaimana fi'il madhi, fi'il mudhari'. Dengan makna umum. Kenapa makna umum? Karena artinya banyak nanti isim fa'il. Salah satu yang paling umum adalah orang yang, atau sesuatu yang, atau yang, plus makna dasar berupa kata sifat atau kata kerja. Salah ini, kata sifat atau kata kerja ya. Berupa kata sifat atau kata kerja. Jadi misalkan kata kerja menolong, berarti isim fa'il itu bermakna yang menolong atau orang yang menolong. Atau misalkan kata kerja itu bersyukur, berarti isim fa'il itu bermakna orang yang bersyukur atau yang bersyukur. Itu makna umum dari isim fa'il. Atau dari kata sifat, cantik. Berarti isim fa'ilnya adalah yang cantik, orang yang cantik. Itu makna dari isim fa'il. Dengan pola kata yang umum. Nah, ini juga pola katanya yang umum, apakah fa'ilun, pola kata yang umum fa'ilun, apakah ada pola yang lain? Banyak.
Ini pola yang paling umum, fa'ilun. Ya. Nasoro menjadi nasirun. Sajadah menjadi sajidun. Pada segot, pada wazan sulasi mujarrod. Apa sulasi mujarrod? Kata berbasis 3 huruf, sulasi. Mujarrod belum mendapatkan tambahan, belum mendapatkan imbuhan. Ya. Dalam bahasa Arab kita tahu ada berbasis 3 huruf, ada berbasis 4, ada berbasis 5, sangat jarang. Nah, yang paling banyak berbasis 3. Namun ada yang tambahan, ada yang belum mudah mendapatkan imbuhan, ada yang belum. Kalau ini berbasis 3 huruf belum mendapatkan tambahan imbuhan atau an kalau bahasa Indonesia itu belum mendapatkan tambahan. Lah, pola umumnya adalah fa'ilun dari kata fa'ala fi'il madhi. Fi'il madhi fa'ala bentuk umumnya adalah fa'ilun. Jadi kita kembali ke definisi, isim fa'il adalah salah satu sigot kata atau bentuk kata dengan makna umum orang yang atau sesuatu yang atau yang plus makna dasarnya kata sifat atau kata kerja dengan pola umum fa'ilun. Jadi kalau ada kata nasirun adalah bermakna yang menolong dari fi'il madhi nasoro. Atau kata bersyukur isim fa'ilnya adalah syakirun dari fi'il madhi syakaro. Sajidun adalah isim fa'il dari fi'il madhi sajada. Sajada bermakna dia bersujud. Kalau sajidun bermakna orang yang bersujud atau yang bersujud. Inilah definisi tentang isim fa'il. Berikutnya beberapa makna isim fa'il. Kalau ini makna umumnya adalah orang yang, sesuatu yang atau yang. Nah, ini ada 5 yang saya terangkan di sini. 1, orang atau sesuatu yang plus titik-titik, ini makna dasar berupa kata kerja atau kata sifat yang ya makna umum ini. Contohnya adalah orang yang menolong. Bahasa Arabnya nasirun dari kata nasoro. Orang yang makan, orang yang memakan dari bahasa Arabnya akilun dari fi'il madhi akala. Titik-titik orang yang bersyukur. Bahasa Arabnya syakirun dari kata syakaro. Titik-titik cantik, orang yang cantik atau yang cantik. Jamilatun atau jamilun dari kata jamula yajmulu. Ini makna 1, yang paling sering. Orang yang, sesuatu yang atau yang. Yang 2, plus kata dasar atau profesi dari makna dasar berupa dari kata kerja atau kata sifat. Contohnya adalah kata dasarnya adalah tolong, menolong, atau tolong. Profesi orang menolong disebut penolong. Plus kata tolong. Plus tolong menjadi penolong. Nah, bahasa Arabnya nasirun, sama. Jadi orang yang menolong dengan penolong sama. Nasirun. Kemudian pemakan, sama. Akilun dari kata akala. Penulis, katibun dari fi'il madhi kataba. Plus tulis. Yang 3, pencari dari kata fi'il madhi tolaba yatlubu, isim fa'ilnya tolibun, artinya pencari. Pencuri saroko yasriku, saroko yasriku. Pencuri, syarikun. Ya, ini plus kata dasarnya berupa profesi. Yang 3, makna fi'il tanpa subjeknya atau domirnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa fi'il adalah kata kerja atau kata sifat yang sudah mengandung subjek kata ganti. Atau istilah lain, kalimat sederhana dengan subjek kata ganti dan predikat kata kerja atau kata sifat. Jadi fi'ilnya apa? Sakata, dia diam. Ya. Dia diam, sakata. Atau fi'il mudhari' yaskutu, dia diam. Maka isim fa'ilnya bermakna diam gitu aja. Tidak ada dianya, tidak apanya. Tidak ada dia.
Juga sama, syakara yaskuru, artinya dia bersyukur, dia laki-laki bersyukur. Isim fa'ilnya bersyukur gitu. Syakirun, kafir. Kafirun dari kata kafaro yakfuru. Kafaro yakfuru artinya dia kafir. Kalau kafirun isim fa'il artinya kafir gitu aja, tidak ada dianya. Sama ya makna fi'il tapi tanpa subjek. Yang keempat, istilah tertentu yang berkaitan dengan makna dasar. Ini contohnya, nadhirotun, artinya mata. Ini seperti isim fa'il dari kata nadhoro yang duru, dia melihat. Nadhirun bisa berarti orang yang melihat, nadhirun orang yang melihat, tapi nadhirotun berupa mu'annas bisa berarti mata, masih terkait dengan melihat. Demikian kata amirun adalah isim fa'il. Isim fa'il dari kata amaro ya'muru, memerintah, menyuruh. Kalau yang tukang nyuruh, tukang merintah, pemerintah. Atau amirun, raja. Ya, amirun, raja. Demikian juga qadin. Kalau pakai alif lam, al-qadi, hakim. Apa tugas hakim? Memutuskan perkara. Ya, qadha yaqdo. Qadhiya yaqdo, artinya memutus. Yang memutuskan disebut qadi, hakim. Yang kelima, makna lain yang tidak berkaitan dengan makna dasar. Contohnya janiban, sebelah dari kata januba, jauh. Jami'un, masjid jami', jamaah yajmu mengumpulkan. Mungkin masih terkait juga jami' masjid untuk mengumpulkan dari beberapa dukuh. Masjidnya disebut masjid jami'. Jami'ah, perguruan tinggi, mengumpulkan banyak siswa. Ya, mungkin masih terkait. Tapi bila dikatakan nggak berkait, ya nggak apa-apa jami'ah. Ini makna yang kelima. Pemirsa, selanjutnya kita pada bahasan yang ketiga, yaitu pola bentuk isim fa'il. Kita ketahui bahwa bentuk umumnya adalah fa'ilun, pola fa'ilun. Ya. Untuk mufrad, tunggal, mudzakkar, laki-laki. Ya, satu, pola umum, fa'ilun, seperti tadi definisinya, fa'ilun. Jadi kata ini beberapa contohnya. Bina sokeh dari kata nasoro, isim fa'ilnya adalah ikut wazan fa'ilun menjadi nasirun. Untuk rofa, nasabnya nasiron, fathah ini tambah alif, jernya nasirin. Nah, ini enggak begitu perlu banyak perhatian. Untuk yang nakis sama yang ajwaf ini, nah yang perlu perhatian. Da'a, isim fa'ilnya adalah da'in. Sebenarnya aslinya da'iwun. Orang Arab nggak mau setelah kasroh wawu itu nggak mau. Jadi da'iyun, nggak mau juga. Akhirnya menjadi da'in. Jadi ini ada huruf ilatnya yang terbuang. Da'in. Ya. Da'in. Ingat, ini ya, jadi hurufnya hilang, ada yang hilang nih. Da'in, tapi ini tanwin. Namun kalau dikasih al nanti ada ya ini muncul lagi ada ya. Kemudian nasabnya karena asalnya ada wawu terus sebelumnya kasroh jadi ya menjadi da'ian. Ingat ini ya, da'ian. Kemudian yang jer da'in tetap seperti rofaknya. Kemudian untuk yang ajwaf soma dari katakan sowama, isim fa'ilnya huruf ilatnya yang wawu berubah menjadi hamzah. So'imun, ya. Soma menjadi so'imun, bukan sowimun, ya. Bukan wawunya diganti hamzah. Sowimun menjadi so'imun. Kalau nasabnya so'iman, jernya so'imin. Untuk yang bina mudhoaf, rodda, isim fa'ilnya asalnya rodidun. Rodidun, orang Arab nggak mau bilang rodidun, ditasjid lagi, rodun, ini kurang tasjid ini, rodun, nanti seperti walad dolin, dan ini terus kalau orang Arab dibacanya panjang kalau Al-Quran, jadi 6, rodun, ya, nasabnya rod dan jernya rodin, ya. Kemudian untuk yang kedua pola dua yaitu fa'ilun, ya, ini juga isim fa'il. Fa'ilun, biasanya ini kata-kata sifat, ya. Seperti rahimun, ya.
kasih, sifat pengasih, rohimun, adimun, agung, kabirun, sogirun, kecil, sogirun ya. Ini adalah ikut wazan fa'ilun. Yang pola ketiga, fa'lanu. Tambahin ada alif sama nun belakang. Fa'ala menjadi fa'lanu. Ini ya dari kata rohim juga. Rohima yarhamu, isim fa'ilnya bisa rohimun, bisa rahmanu. Ini yang tercantum dalam lafal dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari kata yang sama, rohima yarhamu, artinya kasih. Hanya yang satu kasih, nanti hanya secara tafsir dimaknakan apa itu rohim dan rohman itu adalah urusan masalah tafsir. Tapi dari kata yang sama, pengasih. Contoh yang lain, jau'anu, ja'a yaju'u, lapar. Isim fa'ilnya jau'anu, meskipun ini bisa juga ja'iun, ya. Ja'iun karena ajwaf, ja'iun bisa, tapi bisa jau'anu. Syaitonu, syata, syaitonu, syata, syaitonu. Kemudian pola yang keempat adalah fa'ilun. Fa'ilun. Mata yamutu. Dari kata mawata, mawitun. Orang Arab nggak mau. Setelah ini nanti menjadi mayitun. Ya. Jadi ya mayitun. Ditasjid lagi. Mayitun. Layinun. Lana yalinu layinun. Sayyidun, sada ya sadu apa ya sidu, sayyidun, toba ya tibu, toyibun. Ini ikut wazan fa'ilun. Pola yang kelima, fa'alun. Nah, ini sering juga. Badalun menjadi badal. Badala ya dulu, fi'il madhi. Badalun. Batolun, ya, juara. Hasanun, hasan. Kalau bahasa Indonesia hasan, itu dari kata hasanun. Fi'il madhinya hasunanti. Najasun, ya. Najis, najis. Yang pola keenam, fa'lun, ainnya disukun. Abdun, hamba. Sa'bun, sulit. Ini yang paling sering, khairun, baik. Khara yakhuru, khairun, ya, atau khara yakhiru, khairun. Ini karena nggak muat, yang kita taruh di atas, yang pola ketujuh, fa'ilun, ya. Contohnya najisun, ya. Najisun dari kata najusa yan jusu. Fi'il madinya najusa yan jusu. Isim fa'ilnya bisa ikut pola 5, fa'alun bisa fa'ilun. Kalau di kamus itu. Jadi bisa najasun, bisa kata najisun, ya. Artinya sesuatu yang najis atau najis gitu. Bisa contoh yang lain asirun, sulit, ya. Bisa asirun, atau contoh yang lain batiun, batu ayab tu'u, lambat. Batiun, lambat. Asirun, sulit. Pola yang ke-8, lain-lain. Namanya lain-lain ya terserah orang Arab. Ini aja sebenarnya juga terserah orang Arab. Ya contohnya ghafurun, ghafurur rahim, afuun. Gusti Allah semua ini ghafurun, rahimun. Kalau enggak Gusti Allah ghafirun mungkin. Tapi Gusti Allah ghafirun juga boleh. Ghafurun, afuun, syuja'un, pemberani, orang yang berani. Hayyun. Hayyun ini ikut wazan fa'ilun bisa juga. Hayyun, ya. Suja'un. Demikian pola-pola untuk isim fa'il sulasi mujarrad. Bagaimana suatu kata, apakah ikut yang pola 1, pola 2, apa pola 3, pola 4, pola 5, pola 6, atau pola 7? Yaitu tergantung orang Arab. Orang Arab bilangnya seperti apa? Itulah menurut saya isim fa'il sulasi mujarrad adalah simai. Apa arti simai? Tergantung orang Arab bilangnya apa, kita hanya ngikut. Kalau kita nggak tahu orang Arab ngomongnya gimana, ya di kamus atau di kitab-kitab itu biasanya tulisannya seperti apa, ya itu di kamus, di Quran, di kitab itu bagaimana. Itu isim fa'il yang sifatnya simai, artinya tergantung orang Arab bilangnya apa. Cuman ada pola-pola yang umum, yaitu fa'ilun, fa'ilun, fa'lanun, yang paling umum, ya. Bisa untuk patokan, tapi apakah semua patokan pada itu? Tidak.
tergantung orang Arab mengerti. Ya, pemirsa, bahasan berikutnya yaitu pola perubahan isim fa'il dari mufrad mudzakkar ke yang lain-lainnya. Yang lainnya yaitu ke tasniyah dan jamak baik mudzakkar maupun muannasnya. Di sini kita memberikan contoh untuk masing-masing dari bina soheh, nakis, ajwah maupun mudhoaf. Yang pertama bina soheh, contohnya isim fa'il nasirun dari fi'il madhi nasara, isim fa'ilnya kan nasirun, nasabnya nasiron, jernya nasirin. Untuk perubahan ke muannas, nasirun menjadi ada tak marbutahnya ini, nasirotun. Nasabnya nasirotan, jernya nasirotin. Mudah sekali ini. Tambah tak marbutah saja. Kalau ke tasniyah, dari mufrad ke tasniyah, nasirun menjadi nasironi. Pakai alif nun, namanya alif tasniyah, nun tasniyah ini. Nasironi, ani, ya tambah ani. Kalau nasab dan jer ini sama, jadi ini enggak saya tulis sama. Ya, nasab jer untuk tasniyah maupun jamak sama. Nasiroini, ya, nasiroini sama jernya. Kalau untuk jamak, sekali ini jamaknya dari nasirun menjadi nasirunya, tambah wawu sama nun. Una. Kalau tasnya ani, kalau jamak una. Nasiruna. Untuk nasab dan jernya nasirina, tulisannya hurufnya sama yang tasniah. Kalau tasniah nasiroini, kalau ina. Kalau ini aini, ini ina. Kalau dilatinkan ina, nasirina. Untuk tasniah nasiroini, ya. Untuk jernya sama. Jadi nasab dan jer untuk tasniah dan jamak sama. Yang beda mufradnya. Untuk ke muannasnya sama dari kayak mudzakarnya, nasirotun ditambah alif sama nun tasniah. Jadi nasirotani. Untuk nasab dan jernya sama, nasirotaini, tambahan ya dan nun, tapi sebelumnya di fathah, taknya nasirotaini. Untuk yang jamak, yaitu jamak muannas salimnya, seperti mufradnya, tapi hurufnya beda. Nasirotun ada alif, terus taknya bukan tak marbutah. Nasirotun, panjang rotun. Untuk nasab dan jernya sama, nasirotin, bukan tan. Di sini nasab tapi bukan nasirotan, tapi nasirotin, jernya sama juga nasirotin. Ya. Ini untuk bina yang soheh. Kemudian untuk bina nakis, ini yang agak penting, mufrad da'in, yaknya hilang, tapi untuk nasabnya da'iyan, ya, yaknya muncul, da'iyan, jernya da'in, ke tasniahnya da'iyani, yaknya muncul lagi, tambah alif sama nun tasniah, da'iyani, nasab dan jernya da'iyaini, ya, ya dan nun. Jadi tandanya nasab dan jer adalah ya dan nun. Untuk jamaknya dauna, dari kata da'iyuna. Orang Arab enggak mau muni da'iyuna, bilang da'iyuna, jadinya dauna, ada huruf yang hilang, ya. Dauna. Untuk nasab dan jer da'ina. Asalnya da'iyina, dihilangkan satu jadi da'ina. Kemudian yang muannas, da'in asalnya karena ada tak marbutah, yaknya keluar, jadi da'iyatun. Nasabnya da'iyatan, jernya da'iyatin. Untuk tasnya sama prosesnya, tambahi alif sama nun tasnya, jadi da'iyatani. Kalau mudzakkar da'iyani, kalau ini ada tambahan tak, da'iyatani. Sama untuk nasab dan jernya da'iyataini, bukan tani tapi aini,
daiyata ini. Kalau ani ini a ini. Untuk yang jamaknya, jamak muannas salim, daiyatun tambah alif, taknya bukan marbutoh, tak biasa. Untuk nasab jernya sama daiyatin, nggak ada tan ya untuk jamak muannas salim. Berikutnya untuk ajwaf. Ajwaf ini sama seperti soheh, udah ketemu isim fa'ilnya, so'imun, so'iman, so'imin. Maksudnya so'imani tambah alif sama nun, nasab dan jar, so'imaini sama so'imaini. Terus yang jamak so'imuna tambah wawu nun, so'imuna, nasab jar, so'imina. Untuk yang muannas tambah tak marbutoh, so'imatun, nasab so'imatan, jar so'imatin. Tasniah tinggal tambahi alif sama nun, alif tasniah disebut nun tasniah, so'imatani, nasab jar so'imataini. Dan yang jamaknya so'imatun ya, alif taknya biasa, so'imatin, nasab maupun jarnya, nggak ada so'imatan ya. Yang terakhir untuk bina mudhoaf. Nah, ini mufradnya raddun, nasab raddan, jar raddin, tasniah raddani tambah alif nun, tasniah nasab sama jarnya raddaini, raddaini. Jamaknya radduna, nasab jar raddina. Ini kayak yang sering kita baca tiap hari, dolina, dolun. Seperti ini asalnya dalam bentuk jamak tapi bentuk jar, dolina, raddina ya. Ingat-ingatnya itu seperti kata dolina. Untuk muannasnya sama prosesnya, tambah tak marbutah, raddatun, raddatan, raddatin. Tasniahnya raddatani, raddataini, nasab jar. Dan untuk jamak muannas salimnya raddatun, nasab jarnya raddatin tanpa fathah, nasrah semua. Demikian pola perubahan kata dari isim fa'il mufrad mudzakkar ke tasniah maupun ke jamak baik muannas maupun mudzakkar. Demikian, kita tidak ada latihan untuk video kali ini. Kita sampai bertemu lagi ke video berikutnya, video 38 untuk membahas isim maf'ul dan latihan-latihan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.